Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang korelasi Pearson. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan topik kita kali ini, korelasi Pearson. Apa itu korelasi? Korelasi adalah hubungan antar peubah. Korelasi linear artinya hubungan linear antar peubah. Ada korelasi yang non-linear ya, ada korelasi kuadratik, kubik, ya, logaritmik, atau eksponensial. Yang kita bahas adalah korelasi linear atau hubungan linear antar peubah. Kemudian korelasi linear sederhana. Ini artinya hubungan linear antar dua peubah. Jadi sederhana ini artinya adalah dua peubah ya. Kemudian analisis korelasi linear sederhana itu artinya adalah suatu alat analisis dalam ilmu statistik yang mengukur derajat keratan hubungan linear antar dua peubah. Nah, nilai atau bilangan yang menjadi ukuran keeratan hubungan antara dua peubah tadi disebut dengan koefisien korelasi. Ini simbolnya R. Baik, nah sebelum kita melakukan suatu analisis korelasi, maka ada beberapa syarat asumsi yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah terdapat hubungan logika antara peubah yang akan dianalisis. Kemudian skala pengukuran sekurang-kurangnya interval ya, kecuali untuk rank Spearman. Kemudian terdapat studi awal, ini optional ya. Kalau misalkan ini penelitian yang pertama kali dilaksanakan, berarti ini tidak perlu yang syarat yang terakhir ini. Nah, kemudian kita lanjut ya ke koefisien korelasi. Jadi yang akan kita bahas sekarang adalah koefisien korelasi Pearson atau dikenal dengan istilah produk momen Pearson. Ya, ini rumusnya ya, di mana N adalah jumlah pasangan data. Ya, nah hasil pengolahan menggunakan rumus ini, R itu akan punya nilai dari minus 1 sampai dengan 1. Ini secara teoritis, namun pada prakteknya, itu R itu akan berada antara minus 1 sampai dengan 1, ya tidak pernah pas minus 1 atau pas 1 ya angkanya. Nah, kemudian R dikatakan hubungannya kuat, ya kalau R-nya itu antara minus 1 sampai dengan minus 0,75 atau antara 0,75 sampai dengan 1. Dan dikatakan hubungannya lemah selainnya, yaitu kalau R-nya antara minus 0,75 sampai dengan 0,75. Ya, ini dari mana dapatnya? Ini dari konvensi ya. Tidak ada rumus baku atau aturan yang baku ya, ini hanya sekedar kesepakatan saja. Baik, lanjutnya, hubungan antar dua peubah. Kalau kita punya dua variabel apapun ya, yang memenuhi asumsi 1, 2, 3 tadi, dan kemudian kita buat diagram dua dimensinya menggunakan diagram pencar atau disebut dengan scatter plot, ya, maka akan terbentuk 4 kemungkinan gambar ya secara umum. Yang pertama seperti ini. Ya, nah ini kalau kita buat garis ini naik ke atas ya. Nah, ini dikatakan hubungan antara X dan Y itu adalah kuat dan searah atau positif. Ya, artinya searah ini makin naik X, maka makin naik Y. Makin turun X, maka Y-nya juga turun. Ini yang pertama. Nah, berikutnya ini adalah kemungkinan berikutnya. Ya. Nah, pola dari data antara X dan Y ini seperti ini. Kalau kita buat garis, ini menurun ya. Nah, ini artinya adalah hubungan antara X dan Y kuat dan negatif atau kuat dan berlawanan arah. Makin naik X, Y-nya makin turun, sebaliknya makin turun X, Y-nya makin naik. Ini yang kedua. Atau bisa juga pola data yang seperti ini. Ya. Nah, ini dikatakan hubungannya lemah. Kenapa? Karena ini bukan linear. Ya, ini sifatnya kuadratik, sehingga kalau kita ukur korelasi linearnya, hasilnya akan menunjukkan ukurannya yang lemah. Ya, ini yang ketiga.
Yang terakhir, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini polanya random ya, atau acak ya. Sehingga kalau kita ukur R-nya, akan menunjukkan R-nya lemah ya, mendekati 0. Ini keempat. Baik. Nah, dikenal juga istilah koefisien determinasi ya. Jadi kalau tadi R ada koefisien korelasi, kalau R kita kuadratkan akan menjadi koefisien determinasi. Apa ini maksudnya koefisien determinasi? Seperti ini. Jika R kuadrat itu sama dengan A, ya, maka A kali 100% keragaman dalam peubah Y dipengaruhi oleh hubungan linearnya dengan peubah X. Atau naik turunnya peubah X mempengaruhi sebesar A kali 100% naik turunnya peubah Y. Ini artinya koefisien determinasi. Ya, 2 ini. Nah, ini misalkan ya, misalkan kita punya nilai R sama dengan 0,8, berarti R kuadratnya sama dengan 0,64. Apa ini artinya? Artinya yang pertama adalah hubungan antara peubah X dan Y kuat dan searah. Ini ya. Nah, kemudian 64% keragaman dalam peubah Y dipengaruhi oleh hubungan linearnya dengan peubah X. Atau naik turunnya peubah X mempengaruhi sebesar 64% naik turunnya peubah Y. Berikutnya, kalau misalnya kita punya R sama dengan minus 0,25, kita kuadratkan akan menjadi 0,0625 ya, atau 0,063. Ini artinya adalah hubungan antara peubah X dan peubah Y lemah dan negatif atau berlawanan arah. Ya, kemudian 6,3% keragaman dalam peubah Y dipengaruhi oleh hubungan linearnya dengan peubah X. Berarti 93,7% keragaman dalam peubah Y dipengaruhi oleh hubungan linearnya dengan peubah selain X, atau dipengaruhi oleh hubungan bukan linear dengan peubah X. Ya, demikian maksudnya. Nah, ini berikutnya, atau naik turunnya peubah X mempengaruhi sebesar 6,3% naik turunnya peubah Y. Nah, berikutnya uji hipotesis untuk korelasi ya. Ini misalkan bahwa X dan Y adalah peubah yang akan kita analisis. Hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat korelasi antara peubah X dan peubah Y. H1 terdapat korelasi antara peubah X dan peubah Y. Atau ini notasi matematisnya H0 rho sama dengan 0, H1-nya rho tidak sama dengan 0. Nah, ini sangat penting ya. Biasanya kalau kita menguji hipotesis untuk korelasi itu antara sama dengan dan tidak sama dengan ya. Itu yang lazim. Jadi tidak lazim kalau misalkan ujinya satu arah, misalkan sama dengan dan lebih kecil atau lebih besar. Ya, demikian. Nah, kemudian statistik hitung ya. Ini kita gunakan R hitung. Ini rumusnya ya. Dengan N itu adalah jumlah pasangan data. Nah, kemudian KPK-nya atau kaidah pengambilan keputusannya adalah kita bandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitung berada di daerah penolakan, maka tolak H0. Sebaliknya, jika R hitung berada di daerah penerimaan, maka terima H0 ya. Kesimpulannya tentunya jika kita putuskan terima H0, maka kita simpulkan belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa H1 benar. Sedangkan jika kita terima sedangkan jika kita tolak H0, maka kita simpulkan pernyataan atau klaim yang menyatakan bahwa H1 adalah benar atau terbukti. Baik, teladan ya. Ini seorang pengusaha bimbingan belajar mengklaim bahwa skor matematik pada bimbelnya berkorelasi dengan nilai ujian akhir nasional mata pelajaran matematik. Apakah pernyataan itu benar jika 10 orang siswa yang mengikuti bimbelnya mendapatkan hasil sebagai berikut? Nah, ini ya, ada 10 siswa, kemudian diukur nilai matematik ya, atau skor matematik pada saat bimbel, kemudian juga nilai UAN mata pelajaran matematik ya. Demikian ini nilainya ya. Kita akan lihat, kita akan uji ya, apakah pernyataan tersebut benar ya pada taraf nyata sama dengan 5%. Misalkan X adalah skor matematik bimbel dan Y adalah nilai matematik UAN. Diketahui tadi N-nya 10, ini ya, ini ada 10 pasangan data, kemudian alfa-nya sama dengan 5% atau 0,05. Ditanyakan, apakah pernyataan pengusaha bimbel tersebut benar? Baik ya, kita jawab ya. Nah, ini hipotesisnya adalah H1.
Tidak terdapat korelasi antara skor matematik di bimbel dengan nilai matematik di ujian akhir nasional. H1-nya, terdapat korelasi antara skor matematik di bimbel dengan nilai matematik ujian akhir nasional. Atau H0-nya adalah RO sama dengan 0, H1-nya RO tidak sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian statistik hitungnya, kita gunakan R hitung, kita masukkan ya N-nya 10, ya, dan seterusnya kita dapatkan ini sama dengan 0,2753 R hitungnya. Kemudian KPK-nya ya, kaidah pengambilan keputusannya, kita lihat ya, R tabel untuk alfa sama dengan 0,025. Ya, kita lihat tabelnya. N-nya 10 ya. N-nya 10, alfanya ini 0,025. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di tabel ini alfanya ini sudah dibagi 2. Artinya kalau ini 0,05 artinya 0,025. Ya, ini sudah hasil dibagi 2 sehingga kita bisa langsung lihat N-nya 10, kemudian alfanya 0,05, kita dapatkan 0,632. Ya. Nilai R ini baik yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri kurva. Ya, 0,632. Nah, maka kita lihat ini. Nah, ini yang kuning adalah daerah penolakan, yang putih ini adalah penerimaan. Kita lihat ya berapa ini R tabelnya tadi 0,632 ya, yang sebelah kanan, dan sebelah kiri itu minus 0,632. Kita bandingkan dengan R hitungnya tadi ya. Jadi R hitungnya itu ada di sini karena R hitungnya 0,2753 ya berada di daerah penerimaan, maka kita putuskan terima H0. Ya, sehingga kesimpulannya itu adalah R sama dengan 0,2753, artinya hubungan antara skor matematik bimbel dan nilai matematik UAN lemah dan positif. Itu pertanyaan pertama. Kemudian kita kuadratkan, ini koefisien determinasi, ya 0,076, artinya naik turunnya skor matematik bimbel mempengaruhi sebesar 7,6% naik turunnya nilai matematik. Ya, kemudian ini pengujian hipotesisnya, kita simpulkan belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat korelasi antara skor matematik bimbel dengan nilai matematik UAN. Ya, sehingga pernyataan pengusaha bimbel tersebut tidak benar. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Ciao.